sini saya akan menceritakan tentang esensi biogas tentang berang-berang. Jadi di video ini mengisahkan tentang kebangkitan kembali berang-berang Eropa, hewan pengerat terbesar di benua ini. Yang dulunya itu hampir punah akibat perburuan besar-besaran untuk bulunya. Setelah hampir lenyap pada awal abad ke-20 berkat upaya perlindungan intensif dan program reintroduksi di berbagai wilayah Eropa seperti sepanjang Sungai Ela, Danube, dan Rhine, populasi berang-berang kini telah pulih dan menyebar kembali ke habitat aslinya. Video ini itu juga menggambarkan perilaku sosial berang-berang, perannya sebagai pembentuk lanskap dengan membangun bendungan yang mengubah ekosistem sekitar, serta tantangan yang mereka hadapi di era modern, termasuk konflik dengan manusia, perubahan iklim, dan persaingan dengan spesies invasif seperti nutria. Kisah ini juga menyoroti hubungan simbiotik berang-berang dengan ekosistem sekitarnya, termasuk manfaat yang mereka berikan bagi ikan dan satwa lain, serta upaya manusia dalam mengelola konflik yang muncul. Di penghujung video ditekankan bahwa orang berang-berang ini menjadi simbol keberhasilan konservasi dan adaptasi di tengah perubahan lingkungan yang terus berlangsung. Peran ekologis berang-berang sebagai pengubah lanskap. Berang-berang membangun bendungan yang mengubah aliran sungai dan menciptakan kolam serta lahan basah baru. Transformasi ini menyebabkan kematian beberapa pohon, namun membuka ruang bagi keanekaragaman hayati baru, termasuk berbagai jenis ikan, amfibi, dan burung. Dengan demikian, berang-berang berkontribusi besar dalam menjaga kesehatan ekosistem riparian dan meningkatkan habitat bagi berbagai spesies lain. Baik, pada bagian ketiga yaitu adalah adaptasi dan perilaku berang-berang di alam liar. Yang pertama itu berang-berang itu membangun bendungan ya kan. Nah, bendungan ini itu berfungsi sebagai untuk menampung air, di mana air ini tuh menjadi tempat untuk transportasi dan perlindungan mereka. Nah, jadi di satu sisi bendungan itu merupakan jalan masuk mereka untuk ke dalam bendungannya, yang dimana itu adalah sarang atau tempat mereka berlindung. Kemudian perilaku adaptasi dan perilaku lainnya dari berang-berang itu adalah mencari makan. Mereka mencari makan itu biasanya pada saat malam hari. Nah, pada saat malam hari itu mereka mengurangi resiko untuk diburu oleh predator mereka, sehingga mereka dapat lebih aman untuk mencari makan. Kemudian dari kekeluargaan sendiri, keluarga berang-berang itu biasanya bisa mencapai 5 anak sekaligus. Nah, pada saat anak-anaknya sudah dewasa, anak-anaknya akan keluar dari wilayah orang tuanya. Kemudian mereka akan membuat wilayah mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Nah, fun fact-nya itu adalah bahwa berang-berang ini itu sangat setia. Ya, berang-berang ini merupakan mereka sehidup semati dengan pasangannya. Jadi mereka akan bersama pasangannya terus hingga selesai, hingga akhir hayat mereka. Mereka melindungi diri mereka itu dengan cara berlindung di dalam bendungan, kemudian mencari makan pada malam hari, kemudian menjaga anak-anaknya, seperti mengajarkan anak-anaknya cara membuat bendungan dari sejak awal. Mereka terlahir dengan bakat untuk berenang. Begitulah adaptasi dari berang-berang. Nah, untuk konflik dengan manusia dan manajemen populasi sendiri itu ada di perluasan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Itu mengakibatkan benturan antara berang-berang dan manusia. Berang-berang yang mencari makanan sering masuk ke ladang, menyebabkan kerugian bagi petani. Selain itu, banyak berang-berang yang mati karena tertabrak oleh kendaraan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan lahan dan edukasi masyarakat itu sangat penting, termasuk pemindahan berang-berang muda yang bermasalah ke habitat baru agar populasi tetap terkendali dan konflik diminimalisir. Nah, selanjutnya ada pengaruh perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup berang-berang. Musim dingin yang semakin ringan di Eropa telah membantu berang-berang bertahan hidup karena air tidak membengkak sampai ke dasar dan mereka tetap bisa mencari makanan. Namun, musim panas yang semakin panas dan kekeringan yang mengancam keberadaan kolam dan danau yang vital bagi habitat berang-berang memaksa mereka untuk berpindah atau bahkan mengalami kematian. Perubahan iklim menjadi tantangan serius yang
harus dihadapi oleh spesies ini. Oke, baik. Sekarang bagaimana keberhasilan program dari pemberdayaan berang-berang ini? Jadi kita mulai dengan sejarahnya, yaitu pada tahun 1960 itu tercipta rencana untuk pelestarian berang-berang di Danube, tepatnya di kota Elba. Kemudian kita berpindah ke Carga Verones, Moskow Selatan. Di mana tujuan Carga ini adalah untuk melindungi berang-berang, untuk melestarikan berang-berang di kawasan sekitarnya di bawah kepemimpinan Leonardo Lavrov. Kelahiran berang-berang pertama di Cagar ini itu ada pada tahun 1934. Dengan kita tarik ulur ke 50 tahun ke depan, mereka berhasil mengembangbiakan setidaknya 1.500 berang-berang menjadi berang-berang dewasa. Tujuan berang-berang ini dikembangbiakan itu apa? Tujuan berang-berang ini dikembangbiakan itu agar mereka dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya dan melestarikan ekosistem di sekitar. Di Darub pada tahun 1966 di kota Naris, populasi pertama itu ada di Dorub, yang dimana mereka beradaptasi di perairan sungai Dorub dengan tingkat adaptasi yang cukup cepat ya. Nah, adaptasi yang cukup cepat ini membawa pengaruh ke kehidupan mereka. Dengan populasi yang begitu banyak, mereka mulai berkeliaran menjelajah daerah sekitar. Mereka kemudian bertemu dengan spesies dari negara lain, yaitu negara Prancis dan negara Norwegia. Dan para berang-berang ini karena mereka juga memiliki tempat tinggal dan beberapa bagian tempat tinggal mereka itu diubah menjadi lahan pertanian, pertanian gandum, mereka sering menyusuri sungai-sungai perairan untuk pertanian dan memakan hasil-hasil tani dari masyarakat sekitar. Semakin tahun berang-berang ini itu semakin banyak. Kemudian mereka mulai dianggap sebagai hama karena terlalu banyak dan memakan hasil tani masyarakat sekitar. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan mengenai ancaman, di mana ancaman ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya terdapat iklim, aktivitas manusia maupun spesies invasif nutria. Di mana meskipun populasi berang-berang di Eropa ini telah meningkat berkat program konservasi, berbagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup dari berang-berang ini masih berlangsung. Di mana aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur, pembuatan kanal, dan perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan banyak berang-berang ini terjebak atau kehilangan habitat mereka. Selain itu, muncul juga spesies invasif bernama nutria yang turut memicu persaingan dalam perebutan sumber makanan dan merusak tepi sungai yang menjadi tempat tinggal dari berang-berang itu sendiri. Lalu, terdapat juga ancaman yang lebih serius, yaitu perubahan iklim global, di mana menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan dan menyusutnya sumber air alami. Meskipun berang-berang ini menunjukkan kemampuan adaptasi mereka dalam membangun bendungan yang lebih besar dan memilih lokasi yang baru, tapi kelangsungan mereka ini tetap akan bergantung pada dukungan manusia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan mutualisme. Nah, hubungan mutualisme itu kalau kita lihat dari kata mutualismenya aja tuh itu udah menggambarkan seperti hubungan timbal balik yang baik kan. Nah, di sini aku bakal bahas mengenai hubungan timbal balik apa sih yang dilakukan berang-berang. Jadi, berang-berang itu mereka membuat seperti sarang atau bendungan. Nah, sarang atau bendungannya ini tuh gak dipakai buat dirinya aja, tetapi dia juga pakai untuk hewan-hewan lain. Semisal ikan kan mencari makan di laut ya. Nah, di laut ini kan banyak predator. Nah, ikan tuh bisa bersembunyi di balik bendungan itu. Nah, nanti dia juga bisa cari makan di sekitar situ yang emang lebih aman untuk mencari makan. Nah, gak hanya itu aja, tapi hewan seperti otter atau Eurasia itu juga bisa untuk tinggal di situ. Nah, itu adalah hubungan mutualisme. Jadi ibarat kayak satu ekosistem tuh bisa terjaga karena hasil dari buatan si berang-berang ini.